untuk bagian kedua itu mengenai update sama delete. Nah, sekarang kita mulai di delete dulu. Nanti update belakangan. Soalnya update nanti lumayan panjang pembahasannya. Jadi sekarang delete dulu. Nah, untuk ngedelete sebuah data, kan data kita ini kan array ya nih. Karena dia array, kita bisa gunakan metode splice kayak array splice gitu. Nah, untuk gunain array splice kan dia punya dua parameter tuh. Misalnya gini, array kan, splice parameter pertama itu x, yang kedua tuh y. Dimana yang si x ini merupakan indeksnya dan si y ini merupakan banyak yang mau di delete, yang mau dihapus. Nah, jadi kalau untuk ngedelete, kita kan mau cari tahu nih indeks berapa sih yang mau di delete. Sedangkan dia bentuknya array. Berarti otomatis setiap data yang di ekspor atau yang di print di sini, di mapping di sini, itu harus mempunyai ID khusus. Jadi tahu bahwa si ini, bentar di browser nih. Nah, 1, 2, berantakan nggak ya? 3, 4. Nah, ini dia nih. Misalnya si 12 ini punyanya si 1. Terus yang si 1 nih punya si 0. Terus yang 3 nih punya 2. Maka waktu di bagian sini, di bagian si TR, kita masukin key yang pertama. TR ini masukin key. Key sama dengan nomor. Nah, nomor inilah yang menjadi key. Jadi yang ini punyanya si 1. Terus yang ini punya si 2. Nah, terus tadi kan ngelihat tuh waktu kita input data, dia dimulai dari angka ini, angka 0 kan. Kita mulai 1 nih. Soalnya kalau ngitung kan biasanya dari 1 tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kan kalau kondisi kayak gini kan waktu dia di print nomor nih hasilnya 0, ya udah tambahkan aja 1. Nomor tambah 1. Jadi awalnya itu 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Terus tadi kan mau buat fungsi delete. Fungsi delete udah ada nih, delete data. Nah, tinggal masukin ke dalam button nih. Jadi misalnya button ini diklik, berarti kan dia ngerjain fungsi tuh. Kalau misal diklik kan on click, on click. Nah, nih ini DOM element kalau nggak salah sih, buat ngejalanin sebuah fungsi on click. Nah, jika dia ngeklik, dia bakal ngerjain fungsi yang ini, garis panah, dis, delete data, habis itu nomornya berapa sih, masukin sih nomor. Nah, maka dia setiap ngeklik ini dia bakal ngebaca si key nih. Nah, key nih. Nah, di sini diproses datanya. Kalau mau ngapus array itu kan pakai splice. Nah, buat dulu fungsi ini ya, fungsi splice-nya. Jadi this state array data terus splice. Nah, ini dia. Habis itu data delete. Nah, ini yang dilempar value nih, data delete nih. Data delete yang ini nomor nih bakal dilempar ke dalam fungsi ini. Data delete nih. Jadi yang dibaca itu angkanya berapa di 2 kan? Berarti 2 yang di sini 2. Banyak yang dihapus tuh 1. Nah, tapi kita nggak bisa gunain kode ini karena dia di RigJS nih disarankan kita nggak langsung edit di state nih. Kalau mau ngedit tuh pakai set state.
Nah, cuman karena kita nggak bisa ngeset state pakai splice, jadi yang value-nya si array data ini kita lempar dulu ke dalam subvariable. Ini kayak gini nih, dilempar dulu. Jadi kita lemparlah sini. Misalnya data hasil delete. Data yang akan delete. Data delete lah, data delete. Biasanya data delete juga ya. Nanti bentrok. Data del aja deh, data del. Nah, ini dia. Di state array data. Maka yang di sini baru pakai variabel ini, data delete nih. Data underscore delete. Nah, ini yang dipakai nanti, ini yang kita proses. Jadi yang di state ini nggak akan terganggu dia, tetap dia value-nya sama. Baru setelah dia diproses data delete nih, barulah set state. Set state buka kurung kurawal karena dia objek. Nah, yang mau diganti itu apa? Yang diganti itu ini si array data nih. Kan tadinya kan array data kan nilainya itu kan 1 2 3 4 5. Oh, udah dihapus ya. Array data titik 2 data delete. Nah, array data kan ini array data nih 1 1 2 1 2 3 1 2 4. Nah, ini semua nih array data nih. Nah, kita kalau misalnya ini yang value ini bakal kita masukin ke dalam variabel data delete. Nah, terus data delete ini diproses waktu diklik. Nah, setelah diklik nih di proses variabel tuh udah hilang. Cuma waktu ditampilin masih belum. Kalau misalnya kita nggak ngeset nih, di data delete udah hilang. Cuma di sini belum hilang. Karena kita belum ngeset lagi. Belum ngeset ulang. Contoh delete nih. Nah, nggak hilang. Nah, kayak proses udah jalan sampai sini prosesnya nih. Nah, untuk menimpa data yang di state ini kita pakai set state tadi. Nah, ini set state. Jadi data array data yang sebelumnya tadi itu ditimpa dengan data array yang sudah dimodifikasi, yaitu yang udah dibuang. Yang dibuang ini nih, indeksnya ke berapa, banyak datanya itu berapa. Contoh nih, 2, 3. Nah, coba kita delete yang ini. Nah hilang kan? Hilang yang terus delete lagi nomor 1. Nah, hilang lagi. Coba masukin lagi deh. Masukin banyak. Banyak kali dong. Aduh, salah. Udah. Kita mau delete yang ini, yang panjang dulu nih. Udah, hilang. Delete lagi. Hilang. Delete lagi. Delete lagi. Delete lagi. Delete semua. Nah, kayak gitu dia. Jadi dia di proses ini nggak akan ngeganggu nilai di state nih. Dia bakal main di variabel ini aja. Nah, setelah proses ini selesai, barulah kita timpa data yang array asli ini, data array aslinya, timpa dengan data hasil modifikasi. Ini dia data delete. Nah, dia jadi nggak akan ngeganggu ini dia, nggak bentrok. Dan proses itu lebih smooth jatuhnya. Nah, ini untuk bagian delete. Ntar saya stop dulu videonya. Maksudnya recordnya, nanti saya lanjut lagi. Record, salah ya, salah nih, salah, bukan stop share. Nah, ini dia, ntar record.